Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU.
Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia,
pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu
Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia,
UI, pada Kamis 7/3 kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan
atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia,
UI, pada Kamis 7/3 kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan
atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia,
UI, pada Kamis 7/3 kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan
atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu diantaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia,
UI, pada Kamis 7/3 kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu diantaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan
atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi.
Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila.
yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu diantaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang.
Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau beberapa pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang.
Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu
2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis, 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU.
Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia,
pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi
Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU.
Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia,
pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional, dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional, dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional, dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi
Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU.
Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu diantaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional. Dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi, Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia,
pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu diantaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka. Walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995.
Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum dibahasnya hak angket di P3 menjadi tanda partai berlambang Ka'bah ini tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut. Namun dirinya mengaku P3 masih akan menelusuri faktor-faktor yang kuat untuk mendukung hak angket bergulir. Satu di antaranya adalah tentang bukti-bukti kecurangan pemilu 2024 yang santer dikatakan ada keterlibatan pemerintah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Erlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Erlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Erlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Ya, saya pada prinsipnya tetap keberatan atas keberatan yang tidak berkaitan dengan proses rekapitulasi, perhitungan, pemilihan itu kan opini. Hasil dari rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu suara Pilpres 2024 di Bali dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Namun dalam proses rekapitulasi itu
Ketum Golkar balas pernyataan JK yang sebut pemilu 2024 terburuk sepanjang sejarah. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat bahwa pemilihan umum pemilu 2024 mendapat atensi dari internasional lantaran pelaksanaannya berjalan dengan aman. Hal tersebut juga sebagai respons Airlangga terhadap pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Yusuf Kala atau JK, yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini terburuk dalam sejarah. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib, jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu, kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, dikutip Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Bahkan, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu. Jadi kita mendapat apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN, hampir seluruh negara di ASEAN termasuk Australia mengapresiasi, ungkapnya. Sebelumnya dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, UI, pada Kamis 7/3, kemarin, JK menyebut dalam sejarahnya, demokrasi di Indonesia bermacam-macam dimulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno, Bung Karno. Selanjutnya, kata dia, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi, kata JK. JK mengungkapkan, saat ini Indonesia baru saja telah menggelar pelaksanaan pemilu 2024 yang dinilai perlu dikoreksi dan dievaluasi. Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955, ujarnya. Sebab, menurutnya, pemilu diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang, ucap JK. JK menjelaskan, apabila demokrasi semacam ini terus dilanjutkan, maka Indonesia akan kembali pada zaman otoriter. Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya, imbuhnya. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari... Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi pernyataan Yusuf Kala yang menyebut bahwa pemilu 2024 ini merupakan pemilihan yang terburuk sepanjang sejarah pemilu Indonesia sejak 1995. Hal ini disampaikan oleh JK dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia pada Kamis 7 Maret lalu. Ia menyebut pemilu 2024 telah diatur oleh pemerintah dengan kekuasaannya dan orang yang memiliki uang. Airlangga pun merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa pemilu Indonesia kemarin menjadi perhatian dunia. Bahkan ia menuturkan pemilu tersebut telah diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Tak hanya itu, Airlangga menyebut hampir negara di ASEAN mengapresiasi berjalannya pemilu 2024 di Indonesia yang dilakukan tepat pada 14 Februari 2024 lalu. Hal ini disampaikan oleh Airlangga kepada wartawan saat di kantornya pada Jumat 8 Maret 2024. Pak, ada adanya dari statement Pak JK yang bilang kalau pemilu tahun ini itu yang paling berantakan gimana Pak? Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengakui bahwa belum ada pembahasan terkait rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 di internal partainya. Pihaknya mengaku bahwa sampai saat ini masih fokus untuk menyelesaikan proses rekapitulasi di KPU.
Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi P3 DPR Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Amir saat ditanya sikap tegas P3 soal wacana hak angket DPR. Adapun wacana ini pertama kali digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 yang juga diusung P3 yakni Ganjar Pranowo. Namun Amir menegaskan hingga kini P3 belum menyinggung sama sekali dalam proses pertemuan-pertemuan di internal terkait hak angket tersebut. Amir menjelaskan bahwa fokus P3 saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Ia menyebut bahwa hal itu sesuai dengan instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Baru setelah mengawal proses penghitungan suara Pileg, P3 akan menyampaikan sikap terkait rencana hak angket. Amir menampik belum